Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, yoi. Mantap. Kenalin teman-teman yang belum kenal, nama gue Egy Hao. Hari ini gue disuruh bahas tentang 17 Agustus. Seperti yang kita tahu, 17 Agustus adalah hari yang kita tunggu-tunggu karena itu adalah hari yang spesial. Kita tahu kan itu hari apa? Tahu dong, tahu hari apa? Ya betul, hari ulang tahunnya Gilang Dirga yang ke-31 tahun. Makanya kalau misalnya ini tayang 17 Agustus, gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat Gilang Dirga. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dilancarkan terus rezekinya. Terima kasih dulu kamu sudah memberikan saya pintu WC. Aib saya hilang sekarang. Respect. Gokil gitu Gilang Dirga tuh. Karena dia ulang tahunnya pas banget sama tanggal 17 Agustus, keren. Dan itu beruntung menurut gue. Kenapa? Karena berbarengan dengan hari kemerdekaan, Bang. Dan juga kenapa gue bilang beruntung? Karena orang yang lahir 17-an itu biasanya dapat hadiah. Gue pernah baca beritanya tuh. Ada anak lahir tanggal 17 Agustus dapat hadiah spesial. Gue penasaran kan, gue lihat beritanya. Hadiah apa nih spesialnya? Pas gue lihat hadiahnya bingkisan sama payung. Hadiahnya bingkisan sama payung gitu. Maksud gue kalau emang hadiahnya spesial, apalagi spesial hari kemerdekaan, harusnya hadiahnya yang menggambarkan atau menyimbolkan hari kemerdekaan dong. Misalnya hadiahnya bambu runcing, ya kan, seragam penjajah gitu. Atau paling minim ya nomor WhatsApp Gilang Dirga dah gitu. Baru spesial gitu, karena kalau cuman hadiahnya cuma bingkisan sama payung mah nggak usah lahirnya tanggal 17-an gitu ya kan. Dia lahir kapanpun juga ikut door prize di mall juga bisa dapat gitu. Ngapain gitu. Terus juga kalau ngomongin 17-an jujur gua kangen banget gitu sama suasana-suasananya 17-an gitu, kangen banget gitu. Cuman gimana nih gara-gara pandemi gitu 17-an jadi agak susah. Padahal 17-an itu seru gitu karena tiap tanggal 17-an entah kenapa kita sering lihat orang-orang Indonesia itu sosok banget jadi Indonesia banget ya nggak sih? Rumahnya dipasang-pasangnya dekorasi Indonesia ya kan. Temboknya ngecat-ngecat mural gambar Soekarno gitu. Seharian pakai baju timnas gitu. Tapi masalahnya dia kadang-kadang cuma musiman doang gitu. Kayak tetangga gua gitu, musiman doang kayak gitu. Tapi pas Piala Dunia dukungnya Belanda. Ya elah, emang mental centeng gitu. Terus lagi makanya yang gua kangen lagi adalah lomba-lomba 17-an. Itu gua kangen banget. Karena lomba-lomba 17-an itu seru-seru banget ya kan. Kayak panjat pinang, balap karung, makan kerupuk gitu, itu seru-seru banget gitu. Cuman emang ada aja orang yang hujat tuh biasanya tuh. Ada yang bilang gini, itu lomba 17-an buat apa sih? Nggak menggambarkan perjuangan pahlawan gitu. Itu pahlawan kalau lihat pasti sedih. Lah aneh banget. Kan ini yang namanya juga kan perayaan ya Bang ya. Ya perayaannya bebas-bebas aja menurut gua gitu. Dan gua yakin kalau misalnya pahlawan ngelihat anak Indonesia sekarang ngerayainnya kayak gitu, pasti seneng. Karena gue yakin dia bakal sedih kalau misalnya orang Indonesia ngerayain lomba tapi pakai menggambar-gambarkan tentang perjuangan pahlawan gitu. Kan gak enak gitu lombanya dikejar. Misalnya lomba balap karung tapi dikejar tank gitu kan. Makan kerupuk sambil ditembakin Belanda gitu. Panjat pinang hadiahnya peci Bung Tomo, kan gak enak gitu. Peci Bung Tomo. Aneh-aneh aja. Gak enak gitu. 17-an gitu. Dan jujur gue tuh kangen banget lomba 17-an. Yang paling gue kangen adalah lomba panjat pinang Bang. Karena menurut gue lomba panjat pinang itu adalah lomba yang paling ekstrim dan seru. Kenapa gue bilang gitu? Karena cuma di lomba panjat pinang kita bisa melakukan lomba di hari kemerdekaan tapi melakukan body shaming. Iya kan? Karena panjat pinang gitu tuh, yang gendut taruh bawah aja, yang kurus di atas gitu kan. Biasanya begitu tuh. Masalahnya kasihan aja gitu, kan itu jadi nggak bebas gitu. Kayak contohnya ada temen gue namanya Mang Gepeng. Itu dari gue kecil sampai tahun-tahun kemarin tuh ikut lomba panjat pinang, dia selalu ditaruh paling atas gara-gara badannya kecil sama pendek. Padahal belum tentu kan dia nggak kuat kalau ditaruh bawah gitu. Soalnya pernah ditaruh di bawah tapi ditegur sama RT Bang. Wah jangan di bawah itu kasihan Gepeng. Gitu ternyata nama Gepengnya itu terwujudnya. Kasihan gitu makanya. Dan gue bilang ekstrim lagi kenapa? Karena di kampung gue nih apalagi nih panjat pinangnya kenapa bilang ekstrim? Karena panjat pinang kan biasanya rintangan di daerah lain tuh paling apa sih? Cuman pohon pinang dikasih apa? Dikasih oli. Kalau kurang licin dikasih oli lagi. Kalau kurang licin lagi kadang-kadang ada bapak-bapak sok inisiatif dan suka bercanda. Kurang licin ya? Iya elah. Ada tuh apa bercanda gitu tuh.
Tapi kalau di kampung gua beda bang, bukan cuma itu aja. Kalau di kampung gua, itu bukan cuma dengan oli-oli yang licin. Tapi kalau misalnya ada tim yang mau sampai atas, itu pinangnya ditarik-tarik bang, digoyang-goyang bang. Maksud gue ini ada orang lo di atas lo, kok digoyang-goyang gitu kan tinggi ya. Kalau misalnya jatuh meninggal gimana? Kan kasihan gitu, orang yang badannya masih banyak oli dimandiin kan susah ya. Kan kasihan gitu, orang meninggal dalam keadaan badannya masih licin gitu. Takutnya mau masukin di liang lahat, masuknya ke liang lahat orang lain kan. Kasihan gitu, ngapain gitu. Dan terakhir makanya menurut gua agak sedih banget kenapa gara-gara pandemi ini emang kita sering banget ngelewatin hari-hari perayaan yang seru gitu kayak 17-an. Padahal gitu lomba itu seru banget gitu kalau misalnya ada gitu. Cuman masalahnya kalau emang dilakuin lomba di 17-an ini juga agak susah. Karena lomba-lomba sekarang kan susah banget gitu buat jaga protokol kesehatan atau jaga jarak itu susah. Salah satu contohnya adalah joget balon, tau gak bang joget balon? Jadi orang nih, balon, orang. Nah itu kan susah ya kalau misalnya kita lakuin zaman sekarang gitu. Apalagi kita nggak tahu partner kita itu statusnya lagi ngapain, lagi kenapa gitu. Karena takutnya kita udah semangat-semangat, wah juara nih kita joget kan set. Di tengah joget batuk ya. Bingung kan mau ngelanjut takut mati ya kan. Nggak ngelanjut nggak dapat buku merek Sidu ya kan. Akhirnya bingung kan, akhirnya tetap joget tuh. Ya alhamdulillah juara, cuman besoknya meninggal. Terima kasih nama gue Egil, thank you.